Putaran mesin atau RPM adalah segalanya untuk motor performance. Ditambah putaran mesin ini juga menjadi penentu suara dari motor tersebut. Dan biasanya rata-rata motor cc besar memiliki putaran mesin atau RPM di 10 ribuan. Namun tahukah kalian ada satu pabrikan yang motornya hampir selalu bisa melakukan revving sampai 12, 15, bahkan 17.000 RPM. Dan yang lebih hebatnya lagi, motor dari pabrikan ini bisa melakukan revving begitu tinggi bahkan dari tahun 1950-an. Motor apa itu? Ya tentu aja itu Ducati. Ducati dari zaman dulu sampai sekarang selalu jadi motor dengan suara balap yang sangat kental. Karena tentu aja sejarah yang ada, suara yang ada, dan revving yang tinggi. Dengan adanya putaran mesin yang begitu tinggi tersebut, muncullah pertanyaan, bagaimana mungkin Ducati bisa membuat mesin dengan putaran tinggi seperti itu dengan teknologi yang masih bisa dibilang seadanya zaman itu? Jawaban mudahnya dan yang saya yakin kita semua hampir tahu terletak pada sistem katup desmodromicnya. Dan itu adalah cara jenius untuk meningkatkan angka putaran mesin tersebut. Maka dari itu di video ini kita akan membahas tentang rahasia Ducati yang disebut Desmo dan mencari tahu bagaimana cara kerjanya dan yang lebih penting kenapa tidak ada produsen lain yang menggunakan teknologi Desmo ini. Jadi sistem katup desmodromic adalah sistem katup di mana sistem tersebut akan membuka dan menutup katup. Sederhana banget ya. Ya walaupun terlihat sederhana namun sistem ini cukup berbeda dengan sistem buka katup konvensional. Untuk perbandingannya saya di sini ingin menjelaskan cara buka katup konvensional dulu nih. Jadi dalam mesin konvensional, saat mesin dalam keadaan berputar, maka hal ini akan mendorong untuk membuka katup melalui sistem penggerak push rod. Dan inilah cara udara masuk ke mesin dan exhaust keluar dari mesin. Lalu lob kemudian membuka katup untuk jumlah dan jarak yang tepat dan kemudian saat lob kemudian berputar menjauh, pegas akan menutup kembali katup. Dan pegas ini akan memberikan tekanan konstan pada katup untuk menahan katup tetap tertutup dan hal tersebut biasanya disebut tekanan dudukan. Dan katup harus bisa mengatasi tekanan itu. Kemudian untuk membuka katup, saat mesin berputar lebih cepat, maka katup akan membuka lebih cepat juga. Tetapi katup tersebut juga akan selalu menutup dengan kecepatan yang sama. Jadi akan selalu seimbang antara buka dan tutupnya. Selain itu, pegas-pegas katup standar bersifat konstan, yang mana jika mesin berputar terlalu cepat, ini tentu aja dapat mulai mendorong katup terbuka lagi sebelum pegas memiliki waktu untuk menutup. Dan hal ini biasa disebut floating valve atau katup yang mengambang. Dan jika hal tersebut terjadi, biasanya beberapa masalah akan terjadi. Pertama-tama, jika katup tidak menutup dengan sempurna, mesin akan kehilangan kompresi selama pembakaran. Dan jika hal tersebut terjadi, maka mesin bisa aja kehilangan dayanya begitu aja. Kedua, jika hal tersebut terjadi, maka bahan bakar bisa jadi tidak terbakar juga, yang berarti bahan bakar akan masuk ke saluran pembuangan. Dan jika hal ini terjadi, maka konverter katalis bisa rusak. Dan yang terakhir, jika katup tidak menutup sempurna, maka mesin menjadi interferensi. Yang mana jika katup gagal menutup dengan sempurna atau terlalu cepat, piston akan berada pada titik mati atas. Tapi jika katup menutup terlalu lambat, piston juga akan mencapai titik mati atas sebelum katup bergerak. Dan jika hal ini terjadi, katup dan piston akan mentok alias tabrakan. Dan kalau udah begini ya turun mesin amsyong. Pinjol lagi ini mah. Itulah bagaimana cara kerja katup konvensional. Dan karena masalah itu adalah masalah yang umum ada di katup konvensional, banyak orang yang mengakali hal ini dengan menggunakan pegas yang lebih kaku, yang berarti pegasnya bisa menutup katup lebih cepat. Tetapi masalahnya, jika menggunakan pegas yang lebih kaku, berarti mesin harus bekerja lebih keras untuk mengatasi kekakuan pegas tersebut. Dan juga tekanan dudukan katup menjadi lebih tinggi. Dan jika gaya yang diberikan ke mesin dari pembakaran tidak bisa mengatasi gaya pegas tersebut, maka putaran akan berhenti meningkat, yang berarti juga mesin tersebut akan stuck gitu aja di RPM segitu. Jadi sebaiknya bagaimana? Ya seharusnya pegas harus cukup kaku untuk menutup tetapi cukup lunak untuk membuka. Namun dengan pegas model ini atau modern lah ya, sebagian besar mesin khususnya di mobil sayangnya tidak dapat berputar lebih tinggi dari 7.500 rpm. Jadi untuk meningkatkan durability dan kenyamanan ada hal yang harus dikorbankan, yaitu performance. Lalu untuk mengakali hal tersebut biasanya saat ini kita bisa menggunakan solusi yang cukup canggih seperti pegas progresif atau bahkan pegas sarang lebah atau honeycomb. Tetapi apapun caranya, mau pegas progresif atau sarang lebah atau apapun itu, hal tersebut tidak membuat suatu mesin bisa mencapai RPM tinggi lagi. Kok bisa? Ya lihat aja supercar. Supercar yang secara harfiah sudah menggunakan pegas progresif, mesinnya hanya bisa melakukan putaran hanya sampai 11.000 RPM aja. Dengan mengetahui hal ini, kita semua akhirnya sudah tahu ya, masalah utama RPM tinggi itu adalah katup. Dan disinilah kelebihan desmodromic. Apa kelebihannya? Desmo dari Ducati tidak menggunakan pegas sehingga tidak ada ketegangan dalam rangkaian katup.
Mesin ini malah menggunakan crankshaft yang memiliki 2 arm untuk setiap katup. Salah satunya untuk mendorong katup terbuka seperti biasa dan yang lain mendorong pada swing arm terbalik untuk menarik katup kembali naik. Dan agar hal ini dapat berfungsi, katup dengan kerah khusus dan alur yang disebut katup poppet harus digunakan. Jadi ketika mesin dipercepat, maka kecepatan pembukaan dan penutupan katup akan meningkat secara bersamaan. Dan dengan sistem ini tidak ada gaya pegas yang harus diatasi oleh mesin. Selain itu, tidak ada fenomena katup mengambang atau floating valve juga dengan Desmo, yang berarti semua katup dapat menutup dengan sempurna pada waktu yang ditentukan. Canggih banget ya Desmo ini. Dan fakta lainnya adalah yang menciptakan Desmodromic bukanlah Ducati. Namun Ducati memang sudah menggunakan sistem ini dari tahun 1956 dan hampir semua sepeda motor andalan mereka sejak saat itu menggunakan katup Desmodromic, yang mana pada akhirnya hal ini menjadi ikonik di motor Ducati. Selain itu, dengan Desmodromic, motor Ducati pun akhirnya memiliki suara yang khas. Kenapa bisa? Ya karena mau bagaimanapun dengan menggunakan sistem katup Desmodromic ini tentu aja seperti memaksa katup untuk tertutup secara mekanis. Dan suara yang dihasilkan oleh mesin yang menggunakan Desmo akan memiliki suara kasar yang tentu aja tidak seperti mesin lainnya. Makanya suara motor Ducati kebanyakan kayak mesin jahit. Kok bisa gitu? Ya ini karena katup dalam mesin Desmo akan ditutup dengan keras tanpa elastisitas. Dan suara mesin jahit tersebut adalah suara logam katup yang bertemu dengan logam tempat katup sebanyak ratusan kali dalam 1 detik. Ya walaupun suaranya kayak begitu, Ducati masih menggunakan sistem Desmodromic dalam mesin mereka hingga saat ini. Dan walaupun berisik juga nih, tapi itu adalah cara yang cukup cemerlang untuk mengatasi gaya internal yang diciptakan oleh pegas katup. Sangat luar biasa sekali kan? Dan sistem Desmodromic ini digunakan oleh Ducati pada sepeda motor 125GP tahun 1956 dan pada saat itu Ducati menggunakan pegas spiral tradisional dalam rangkaian katup mereka. Tetapi dengan metalurgi tahun 1950-an ditambah batasan putaran mesin yang dapat dicapai motor sudah cukup untuk melemahkan dan mematahkan pegas tersebut. Jadi dengan masalah yang ada, akhirnya Ducati beralih ke sistem Desmo. Dan sebagai hasilnya 125GP yang memiliki silinder tunggal bisa mencapai 13.000 rpm. Cukup keren kan? Bahkan keren banget. Tapi ada kelemahan Desmodromic ini nih. Apa itu? Ya karena katup-katup saling memukul dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Hal ini akan menyebabkan masalah lain, yaitu logamnya pada lepas dari housingnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena dengan adanya penutupan paksa katup akan menciptakan tekanan pada dudukan katup dan itu dapat melemahkan logam katup atau head cylinder. Dan karena mesin Desmo juga tidak memiliki pegas untuk memberi tekanan pada katup, segel katup juga dapat dengan mudah keluar dari porosnya begitu logam itu melemah. Dan juga karena swing arm harus dikonfigurasi untuk menarik katup, sistem Desmo juga bergantung pada gesekan geser sedikit antara knock dan swing arm. Dan setiap jumlah gesekan dalam mesin adalah bukan hal yang bagus, terutama jika itu memiliki sesuatu yang bergerak, apalagi bergeraknya cukup sering seperti Desmodromic. Ya kasarnya Desmodromic ada masa pakainya, ya walaupun semua ada masa pakainya, Desmodromic tapi masa pakainya bisa dibilang cukup singkat. Dengan demikian, teknologi ini tidak digunakan oleh produsen lain, mau itu di motor ataupun di mobil. Dan satu hal lain kenapa tidak ada yang menggunakan Desmodromic selain Ducati adalah tentu aja biaya produksinya yang sangat mahal. Jadi karena sistem Desmo menggunakan pengayun tambahan dan katup serta poros cam khusus, ini tentu aja akan ada biaya material tambahan. Dan dengan adanya komponen tambahan ini akan membuat lebih kompleks untuk dibangun dan dipelihara, yang pada akhirnya semua hanya tentang uang. Dan itulah kenapa Desmodromic digunakan dan hanya digunakan oleh Ducati. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.